Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan evaluasi kegiatan belajar 1 dari materi teks prosedur kelas 11 semester 1. Jadi pada minggu lalu saya sudah memberikan penugasan melalui Google Classroom. Jadi kalian yang belum bergabung, sekali lagi saya mohon untuk segera bergabung. Dan yang belum menyelesaikan tugas kegiatan belajar pertama, segera selesaikan tugas. Dan saya ucapkan terima kasih, juga selamat untuk kalian yang telah menyelesaikan tugas kegiatan belajar 1 di Google Classroom. Untuk itu, agar tidak terjadi kesalahan memahami apa yang diminta pada sebuah soal dan materi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari apa yang menjadi pembahasan umum di modul pertama atau di kegiatan belajar 1, yakni ada pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Baik, perlu dipahami bahwa materi yang pertama kita pelajari adalah teks prosedur. Nah, prosedur memang adalah cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Untuk itu, sebelum kalian membuat, maka kalian harus memulainya dulu membahas dari bagian umumnya. Memang ketika kita praktik, kita akan langsung membuat atau melakukan, menuliskan langkah-langkahnya dari langkah pertama, kedua, atau ketiga. Karena kita ini membuat teks, maka agar tampilan dari teks itu menarik dan baik, perlu kita mulai dari gambaran umumnya dulu atau dari pernyataan umumnya dulu. Nah, setelah dari pernyataan umum, baru kita melangkah ke tahapan-tahapan. Jadi, pernyataan umum itu atau penjelasan umum ya, itu bisa juga disebut sebagai pembuka ya, bagian pembuka dalam sebuah prosedur. Isinya apa? Isinya adalah gambaran umumnya atau bisa berisi tujuan atau bisa berisi pengertian awal dari sesuatu hal yang akan kamu lakukan itu. Contoh, kalian akan membuat sebuah minuman kekinian, misalnya es kopi dalgona ya. Kalian mulai dulu mengenalkan apa itu dalgona, apa itu es kopi dalgona, misalnya seperti itu. Ya, itu berarti disebutnya adalah pernyataan umum bagian awalnya. Jadi ini belum masuk ke tahapan-tahapan, belum masuk ke langkah-langkah. Dan yang paling penting, pernyataan umum itu berupa uraian ya, berupa uraian paragraf, bukan berupa poin-poin. Nah, sementara itu tahapan-tahapan atau bisa dikenal dengan langkah-langkah, ini isinya bisa berisi poin-poin, bisa berisi tahapan-tahapan yang tertulis pertama, kedua, itu boleh. Nah, di sini prosedur itu wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan, agar mendapatkan hasil yang sesuai. Kira-kira seperti itu. Anak-anak, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tugas dari teman kalian yang kurang tepat. Perhatikan soalnya, yang diminta adalah pernyataan umum pada kegiatan belajar 1. Nah, di sini misalnya ada titik, 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 titik. Titik pertama cuci tangan, titik kedua selalu jaga jarak, ya. Titik ketiga gunakan masker. Maka ini sudah pasti adalah tahapan-tahapan. Dan ketika kalian membuat tahapan-tahapan, itu jangan menggunakan tanda titik-titik, tapi gunakan angka agar orang itu ingat ada berapa tahapan misalnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kalau seperti ini kan kita masih menghitung 1, 2, 3. Nah, kelamaan ya menghitung titiknya. Ini contoh pertama yang keliru. Berikutnya, nah, di sini soalnya kan sekali lagi pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks mencegah virus corona. Nah, untuk mencegah titik 1, cuci tangan. Titik kedua, selalu jaga jarak. Titik ketiga, kenakan masker. Nah, ini pun yang kedua juga salah. Dan kalau kalian
menyimak betul-betul, ada jawaban yang sama. Jadi seolah-olah jawaban kalian ini antara satu teman dengan teman kalian yang lain itu banyak yang sama. Entah saling berbagi jawaban atau tidak. Syukur kalau jawabannya betul, itu bisa menjadi apa? Bisa syukur kalau jawabannya betul. Tapi kalau jawabannya salah, nah ini kan sudah nyontek, misalnya salah lagi. Contoh yang ketiga, ini pun juga salah. Nah, ini kan sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, ini juga sama ya, sama dengan contoh sebelumnya. Masih kurang tepat. Nah, ini misalnya mencegah virus corona untuk mencegah penyebaran COVID-1. Ini adalah sekali lagi contoh yang kurang tepat. Nah, misalnya ini ada pernyataan umum berbeda dengan contoh sebelumnya. Tentunya dengan kita mengetahui informasi, ini kan berupa uraian ya, hanya saja diawali dengan titik. Bisa memang pernyataan umum itu kan berisinya gambaran umum. Tetapi jawaban seperti ini adalah jawaban yang sama persis dengan uraian yang ada di modul. Ya, modul yang berbeda. Kalau kalian cermat, mungkin kalian akan menjelajahi internet itu ya, maka akan mendapatkan jawaban-jawaban yang beragam. Nah, kalau jawaban ini adalah jawaban dari modul, sehingga ini bisa disebut sebagai tindakan plagiasi atau salin tempel atau mengambil ya, mengambil copy paste secara utuh dari tulisan orang. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik juga. Ya, jadi saya mohon bisa kalian jawab dengan jawaban kalian sendiri. Kemudian seperti ini. Nah, ini sudah bagus untuk menguraikan paragraf pernyataan umumnya, tetapi hanya saja penerangannya yang kurang jelas. Ya. Kemudian, nah ini adalah contoh yang salah juga. Ini juga sama, yang diminta pernyataan umum yang ditulis langkah-langkah. Ini juga sama yang diminta pernyataan umumnya yang ditulis langkah-langkah. Ya, kira-kira demikian anak-anak evaluasi kegiatan belajar pertama. Semoga di tugas berikutnya kalian lebih cermat dan teliti lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.